wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Muahdaniyah dari kelas 2H jurusan Peternakan. NIM saya 0510202246. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah keadaan hewan yang kebutuhan hidup alaminya terpenuhi, di mana hewan dapat kebebasan dalam hidupnya sehingga mampu mempengaruhi kondisi fisik akan mentalnya secara baik. Menurut Undang-Undang Nomor 18, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik, mental, dan menurut ukuran perilaku alami hewan yang dipenuhi atau diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dan peraturan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Yang kedua, sasaran animal welfare kesetaraan adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup hewan bukan yang hidup di dalam. Dan hal ini adalah hewan liar dalam kurungan, yaitu hewan ternak, hewan potong, hewan kerja, dan hewan kesayangan. Nah, adapun 5 konsep animal welfare atau kesetaraan. Cara untuk mengukur kesejahteraan hewan dikenal dengan konsep 5 kebebasan atau 5 freedom, yaitu yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, diartikan sebagai adanya air minum dan makanan yang dapat secara mudah diakses, guna untuk mempertahankan kesehatan dan tenaga hewan. Yang kedua itu bebas dan rasa tidak nyaman. Bebas dari rasa yaitu penyediaan lingkungan yang layak, termasuk shelter dan area istirahat yang nyaman. Apabila keadaan ini gagal dipenuhi, maka akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit secara mental yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologi hewan. Nah, adapun yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, meliputi upaya pencegahan penyakit atau diagnosa, tindakan yang cepat, serta memastikan kondisi kesehatan dari hewan tersebut dengan mengkonsultasikan ke dokter hewan. Nah, adapun yang keempat, bebas dan rasa takut dan tertekan. Rasa takut dan tertekan yang dialami hewan menyebabkan penderitaan mental yang berujung stres, yang maka dari itu perlu diberikan kondisi dan perilakuan yang bisa mencegah penderitaan mental. Nah, yang kelima itu bebas mengekspresikan perilaku alami, membuat hewan untuk mengekspresikan pola perilaku normalnya melalui penyediaan luasan kadang yang baik dan teman dan hewan yang sejenis, apabila serta program pengayaannya atau memberikan bentuk mainnya bahan alat yang dapat dimainkan. Apabila keadaan ini tidak dipenuhi, maka akan muncul perilaku abnormal. Undang-undang mengatur kesejahteraan hewan atau animal welfare. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak. Nah, pada pasal 66 dijelaskan setiap orang dilarang menganiaya dan atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Dan adapun pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan ataupun pidana denda paling banyak Rp4.500 karena
melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa kita harus memenuhi kesejahteraan hewan dan dilarang berperilaku buruk terhadap hewan. Adapun pengertian hewan laboratorium secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Dan adapun arti luasnya dapat meliputi semut sampai gajah selagi hewan itu dipelihara secara khusus di laboratorium, sedangkan secara sempitnya yaitu tercakup dalam hal adalah mencit, tikus, marmut, kelinci, kucing, anjing, unggas, dan hewan relatif kecil yang disiapkan untuk kesejahteraan hewan di laboratorium. Adapun prinsip kesejahteraan hewan, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hewan sebagai hewan percobaan dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan di laboratorium. Dan adapun tujuan eksperimen spesies hewan, durasi, disconverse atau distress jumlah hewan, potensi realistis pencapaian tujuan durasi eksperimen atau lama hidup hewan. Kualitas perawatan hewan, kemungkinan timbul nyeri atau kredibilitas peneliti. Nah, adapun manfaat kesejahteraan hewan bagi manusia atau masyarakat diantaranya meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia yang dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan, meningkatkan keselamatan kerja dan memudahkan kerja bagi pekerja yang melibatkan hewan, terutama hewan potong menjadi tenang dan tidak beringas, mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong apabila mati sebelum dipotong akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaiknya ternak yang dipotong itu tidak stres atau tidak menderita. Menghasilkan daging yang berkualitas baik yaitu daging yang tidak rusak atau tidak memar atau luka, daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Daging yang lembut atau tidak dilihat warna cerah, segar, dan lembab, meningkatkan harga jual hasil utama peternakan atau daging, telur, dan susu, dan juga harga jual hasil ikut seperti kulit dan lainnya. Di sini ada tipe kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare atau kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan adalah kandang ayam broiler yang ada di Kampus 2 Polbantan Goa. Mengapa saya memilih ayam broiler? Karena kandang tersebut sudah diatur demikian rupa dan dikategorikan termasuk modern, serta pembagian pakan dan minum yang teratur, penyediaan luasan kandang, lingkungan yang layak, dan suhu yang teratur, sehingga membuat ternak tersebut merasa nyaman. Adapun alasan saya masuk di jurusan peternakan karena masih banyak peluang usaha di Indonesia yang sangat luas dan menambah ilmu juga di peternakan agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat atau penduduk warga yang membutuhkan. Dan saya juga ingin bercita-cita memiliki usaha peternakan sendiri, contohnya peternak sapi dan ayam petelur. Semoga bisa membanggakan kedua orang tua saya. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai animal welfare. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo. Oh.